Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas muda. Bersama saya, Sarah Putri, dan rekan saya, Fazila, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 2,3 miliar remaja berusia 15 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan dan lebih dari 700 juta diantaranya menderita obesitas. Masalah ini juga terjadi di Indonesia, di mana data riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan kenaikan signifikan. Prevalensi obesitas pada remaja usia 16 tahun hingga 18 tahun meningkat dari 1,6% pada tahun 2013 menjadi 4% pada tahun 2018. Salah satu penyebab utama dari peningkatan ini diduga adalah kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman, khususnya minuman berpemanis yang dinilai menjadi faktor eksternal penting dalam memicu obesitas. Walaupun minuman berpemanis sering dianggap sebagai penyebab, hasil tinjauan literatur ini mengungkapkan sisi lain yang patut dipertimbangkan. Terdapat 2 penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara konsumsi minuman manis dengan obesitas pada remaja. Hasil pembahasan menunjukkan adanya 2 penelitian yang tidak menemukan hubungan antara konsumsi minuman manis dengan obesitas pada remaja. Penelitian ini dari Mayasti Ahriyani, Eriza Fadilah, dan Fuadia Nila Kurniasari pada tahun 2016 meninjau remaja di SMP Negeri 1 Bandung. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan antara konsumsi gula dalam minuman manis dan obesitas. Kondisi ini diduga karena konsumsi minuman manis hanya menambah asupan energi yang tidak melebihi kebutuhan harian mereka, dan para remaja tersebut juga cenderung aktif berolahraga. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Koirina Sari, Betty Yosetin Simanjuntak, dan Kusdalina pada tahun 2018 juga sejalan dengan temuan tersebut. Mereka menemukan bahwa asupan minum manis tidak berhubungan dengan kelebihan berat badan pada remaja di SMP Ikro atau Bengkulu. Berdasarkan hasil bahwa para siswa cenderung mengalami peningkatan dalam konsumsi gula sederhana dengan SQFQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire untuk mengumpulkan data asupan gula sederhana. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya konsumsi gula sederhana yang berlebih merupakan faktor resiko obesitas pada siswa SMA di Kecamatan Pamulang. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Farhatus Saidah, Sugeng Marianto, Galeh Setia Kontang yang berjudul Hubungan Antara Mengonsumsi Minuman Maaf, gitu nabe. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Farhatus Saidah, Sugeng Marianto, Galeh Setia Kontang yang berjudul Hubungan Antara Mengkonsumsi Minuman Bermanis dengan Kelebihan Gizi pada Remaja di Institut Indonesia. Hasil uji tersebut didapatkan hasil nilai p-value 0,01 atau 0,05 karena terdapat hubungan antara kebiasaan konsumsi minuman bermanis dengan kejadian kelebihan gizi pada remaja di Institut Indonesia. Obesitas dapat disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dan lingkungan. Dari sudut pandang genetik, itu disebabkan oleh faktor genetik dalam keluarga. Jika faktor lingkungan, biasanya disebabkan cara mengkonsumsi makanan dan lingkungan, aktivitas fisik, pengaruh media, dan lingkungan sosial media. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gracelia Liwanto, Alexander Halim Santoso pada tahun 2021 dengan judul Hubungan Asupan Gula dalam Minuman Bersoda dengan Obesitas pada Mahasiswa atau Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Pada penelitian ini didapatkan 16% mahasiswa yang memiliki riwayat obesitas keluarga. Dalam penelitian ini lebih banyak mahasiswa yang tidak rutin berolahraga, yaitu sebanyak 79,5%, didapatkan sebanyak 60% mahasiswa tidak melakukan aktivitas fisik yang rutin. Dan juga kemajuan teknologi seperti handphone, game, dan berbagai kemudahan yang disajikan membuat mahasiswa tidak melakukan aktivitas fisik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sally Kurnia Putri dan rekan saya, Fazila, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Selamat sore Pak, apakah ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Sore Bu, iya nih saya mau berkonsultasi Bu untuk berat badan saya. Kenapa ya akhir ini saya naik secara drastis ya? Baik, kalau boleh tahu sebelum kita mulai untuk konsultasi, makanan apa saja yang Bapak konsumsi sehari ya, dan aktivitas apa saja yang Bapak lakukan? Tapi untuk sehari-hari saya mau makan nasi dan lauk dan sayur. Kadang juga kalau misalnya ada waktu kosong saya nyemil makanan manis dan aktivitas saya sedikit mungkin kerjaan kantor sih. Oh, baik, terima kasih atas informasinya. Berdasarkan cerita Bapak, pola makan dan aktivitas fisik itu sangat berpengaruh atau sangat penting untuk menjaga berat badan. Sebelum itu, apakah memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau apa? Untuk riwayat darah tinggi sih emang mempunyai sih Bu. Baik, itu memang sangat penting untuk diperhatikan. Konsultasi kali ini bertujuan untuk memahami pola makan dan aktivitas fisik yang baik. Kita akan mulai dengan merancang makanan dan menentukan perubahan kecil yang realistis. Bagaimana menurut Bapak? Setuju sih Bu, saya akan mencoba mengonsumsi makanan dengan benar tanpa harus takut berat badannya bertambah. Bagus. Saya akan memberikan beberapa tips, yaitu untuk Bapak mengurangi makanan yang manis dan gorengan, dan lebih baik memperbanyak konsumsi makanan sayur dan buah, bahkan aktivitas fisik untuk berjalan 30 menit sehari. Saya akan membantu membuat rencana makan yang sesuai kondisi tengah badan Bapak. Baik, terima kasih ya Bu, saya akan coba melakukannya. Kami akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan Bapak untuk 2 minggu ke depan untuk memantau pola makan yang Bapak konsumsi. Apakah ada pertanyaan lain selain itu, Pak? Untuk pertanyaan, sekian sih Bu. Oke, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu.